Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Jumpa lagi kita di kesempatan kali ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan atau memberi saran kepada sobat semua. Masih tetap dalam pemilihan atau pembelian bibit ya. Cuma biar nantinya panjenengan tidak rugi di kemudian tahun ya. Oke, sebagai contoh begini, saya sering menyarankan ini contoh-contoh bibit yang buahnya jelek kayak gini ya. Oke, ini saya kasih contoh aja. Nah, makanya saya memberi saran, bolak-balik memberi saran kepada Anda itu, dan supaya tidak salah. Untuk para senior tetap saya minta maaf kalau misalnya saya ngasih penjelasan salah atau saya sok-sokan ya. Oke. Dan itu masih tetap begini bosku ya. Tetap pada seperti yang di awal saya membuat video juga. Kalau mau membeli bibit ya itu tadi usahakan minimal itu yang dari kecambah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, carilah bibit yang punya sertifikat ya. Punya sertifikat untuk sertifikat pembelian. Tuh. Terus yang selain itu kita harus memperhatikan juga sertifikatnya itu. Untuk sertifikat pembelian itu yang asli apa yang fotokopi. Terus selain yang asli atau yang fotokopi itu atas namanya siapa ya. Oke, karena sekarang banyak sekali pemasaran bibit itu dengan sertifikat itu fotokopi, dengan sertifikat fotokopi dan bukan atas nama sendiri ya. Dan nanti suatu saat kalau udah sawitnya umur antara 7-8 tahun jadinya kayak gitu. Jadinya kayak gini bosku. Emang kalau masih di umuran di bawah 7 tahun, misalnya 4 tahun 5 tahun itu masih muter di sini ya buah. Tapi kalau nanti besarnya kayak ini kan rugi panjenengan. Soalnya ini untuk sawit ini untuk perawatan membutuhkan modal besar. Yang pertama menunggu ya, yang kedua menunggunya pun lama. Dan seharusnya dia buahnya bagus itu malah menghilang atau jadi buahnya rusak, malah jadi buah kayak gini. Buah landak atau buah prematur ya. Oke. Nah. Oke, bosku. Untuk seharusnya umuran segini mulai bagusnya buah, mulai membesar ya. Jadi itu tadi. Dan selain itu bosku ya, kalau panjenengan membeli bibit usahakan diteliti, panjenengan datangi pembibitannya. Jadi kalau bisa datangin pembibitannya ya, teliti sertifikatnya ya. Oke. Itu juga menjadi kunci selain daripada perawatan ya bosku. Oke. Nah, lanjut. Panjenengan beli bibit mahal ya. Beli bibit mahal, perawatan mahal, menunggu lama. Seharusnya kan panjenengan kalau sawitnya udah umuran 7 tahunan atau 8 tahun itu kan maunya yang kayak gini ya bosku ya. Seharusnya maunya yang kayak gini ya. Iya kan? Buahnya membesar dan mutar. Itu maunya. Tapi kan kalau kita sembarangan dalam pemilihan bibit kan nggak mungkin. Jadinya lain ya. Tapi itu pun tidak semua bosku ya, tidak semua kayak gitu dan tidak semua orang kayak gitu, tidak. Cuma saya memberi saran kepada Anda berhati-hatilah ya. Oke. Dan ini lagi bosku ya. Kalau panjenengan mau beli bibit walaupun dari balai benih itu
saya sarankan itu agar berhati-hati ya bosku, agar berhati-hati ya. Berhati-hatinya bagaimana? Bukan saya bukan saya bilang bibitnya palsu, tidak ya. Kalau misalnya panjenengan beli yang siap tanam itu ya berhati-hati kayak gitu. Bukannya saya menjelekkan orang yang membibit itu ya, tidak. Nah ini untuk panjenengan itu cuma biar berhati-hati. Itu yang pertama, karena kebanyakan atau nanti bibit itu bisa dikatakan bibit palsu itu karena yang sebenarnya itu awalnya itu dari yang pemasaran ya. Pemasaran itu biasanya pengen untung banyak, itu cari bibit yang harga murah-murah, dipinjamkan sertifikat dan dipasarkan dengan bibit mahal atau jadi varietas bibit unggul gitu ya bosku ya. Oke, itu harus sampean perhatikan ya. Itu sangat penting biar nanti panjenengan tidak rugi di kemudian hari ya. Dan terus ini panjenengan kalau mau beli bibit bosku ya, itu harus berhati-hati walaupun dengan balai benih. Berhati-hati bagaimana maksudnya? Berhati-hati begini. Sekarang kalau kita mau ambil dari balai benih ya, atau kita mau beli kecambah dari balai benih, itu biasanya kan begini. Dah sampean kirim uang saja, nanti tak belikan bibit yang asli dari PT ini. Kalau enggak gitu biasanya kalau ngambil bibit asli itu harus keluar dana dulu bang kan ya. Jadi misalnya panjenengan punya sekian hektar itu kan duitnya banyak ya, duitnya banyak kan. Nah dan terus ini juga sebelumnya untuk balai benih juga ya bosku, dia pelayanannya itu bukan diharuskan panjenengan harus beli berapa ya. Itu saman beli berapa itu maksudnya itu diharuskan untuk beli satu peti atau minimal 5.000, tidak ya. Saman beli ibaratnya 100 butir pun bisa ya. Itu sering disalahgunakan oleh orang-orang atau oknum-oknum ya. Sering disalahgunakan sama oknum karena mereka mengejar keuntungan. Nah, mungkin dibatin ini ya. Intinya apa ini intinya apa yang suruh hati-hati itu. Jadi gini, biasanya kalau kita membeli bibit dari balai benih kan harus mengeluarkan duit dulu ya. Jadi kalau panjenengan yang belum tahu dan nitip sama orang lain ya, itu kebanyakan sekarang itu banyak oknum yang punya model begini bosku. Panjenengan ngasih duit misalnya 25 juta ya. Ini langsung saja panjenengan misalnya ngasih duit sebesar 25 juta ya. Dan duit itu bukan langsung diantar ke sana, bukan langsung dikirim ya. Itu kebanyakan digunakan dulu itu oleh oknum ya, digunakan dulu, diputar dulu, nanti panjenengan diambilkan bibit yang biasa ya. Suruh menunggu 7 bulan, 8 bulan ya. Jadi kayak gitu, itu harus sama panjenengan harus hati-hati ya. Karena saya begini, pernah dibilang, saya pernah ngecek untuk bibit perbedaan ya. Yang PPKS yang biasa di pasaran ini yang terus sama PPKS yang dari balai benih, katanya itu dari pembibitan. Dari maksudnya pembibitan pribadi ya, bukan PT. Jadi begini, tak cek untuk bibit sama polongnya itu ternyata sama dengan sama dengan bibit yang di pasaran biasa ya bosku. Dan saya lihat sertifikatnya pun sama, berarti kan dia udah kena bohong gitu loh bosku ya. Jadi harap hati-hati. Oke, mudah-mudahan ini dapat dijadikan pelajaran dan dapat diambil manfaatnya ya bosku. Ini pun jangan langsung diambil keputusan bos. Jadi kalau ada orang membuat video-video terus ngasih penjelasan kayak gini, kita saring
Ya, kita saring, kita pelajari dulu, oke? Karena masih banyak untuk kawan-kawan kita yang kurang paham, dan ada juga mungkin yang lebih paham, itu memberi komentar yang anggapan saya kurang pas gitu ya bosku. Oke? Mudah-mudahan dapat dijadikan pelajaran, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.